Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau baik ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam tahun 2024 ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Mari kita bersatu dulu di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan bagi. Maka dengan hal itu Bapak Ibu, kita datang di tempat ini dengan tujuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Mari kita berikan hormat hanya untuk Tuhan saja. Mari kita mainkan satu pujian dan PPK nomor 10, hormat bagi Allah. Oh
ayat 3 sampai 7. Begini firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan munculkan kemuliaan-Mu seperti terang dan Aku seperti siang. Bersama-sama berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang akan hidupnya. Mari kita bersatu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Fikri Waktu Hidup dapat hadir bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada seperti adanya kami saat ini ya Tuhan, itu bukan karena kuatnya kami, itu bukan karena hebatnya kami, melainkan belas kasih Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Nah saat ini ya Tuhan, Kau tahu kerinduan setiap hati kami, Kau tahu tujuan untuk kami datang ke hadapan-Mu, yaitu untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Perkenankan kami ya Tuhan, supaya kami dapat layak di dalam mengagunkan nama Tuhan, lewat pujian-pujian kami, lewat doa kami, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Nah saat ini juga Tuhan kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan tibakan di tempat ini dalam keadaan selamat, dan kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh di hadapan-Nya. Berkati seluruh juga kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, dan kami ikut Tuhan, dan kami dapat melayani sesuai seluruh dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu yang terjadi di dalamnya. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, pasti kita lalai, pasti kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan hal itu, kesempatan yang baik bagi kita untuk mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dosa kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Aku berserah, GPK nomor 14. Yesus,
Bapa, kita mengaku setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mohon saudara Lydia memimpin kita dalam doa terus. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang lebih mengerti dan mengenal kehidupan kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Kau masih mengizinkan bagi kami pulih menikmati hidup. Kami juga bersyukur kalau Engkau telah mengatur berkat iman di diri kami, iman yang menjadi landasan hidup kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan cara dan kehendak. Dan pada kesempatan kali ini Bapa, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kami mau datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai manusia seringkali kami merasa mampu hidup tanpa adanya Tuhan, dan merasa mampu hanya dengan mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami lupa bahwa Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Seringkali kami bersungguh-sungguh di saat kami menghadapi segala permasalahan dalam hidup ini, dan seringkali kami hanya mengucap syukur di saat kami dalam keadaan bersuka cita. Kali lagi kami lupa Bapa, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami di saat kami dalam keadaan suka maupun duka. Ampunilah kami Bapa, ampunilah dosa kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang maha mengampuni dan maha mengasihi. Engkau tidak pernah sedikitpun meninggalkan kami meskipun kami telah melakukan perbuatan yang jauh dari kehendak-Mu. Sucikan kami dari segala dosa yang membentuk kami, bahkan hidup kami, untuk kami boleh dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami Bapa, dan kami senantiasa kita kami hanya Padamu. Haleluya. Berita anugerah bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur nomor 32 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan: berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diampuni. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperlukan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penyembuh. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Matius pasal 22 ayatnya ke-37 hingga ayatnya ke-45. Begini firman Tuhan: jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Biarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita ingat sebagai orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita wajib memuji memuliakan nama Tuhan. Kita wajib meninggikan nama Tuhan. Mari kita melakukan pujian. Pujilah Allah ketika 13. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya besar dalam hidup dan dalam hidup Bapa. Mari kita mengerti iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari kedaulatan Maria, yang menderita sengsara, membawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sana Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu sebagai orang percaya, ada tugas kita untuk menaikkan doa syafaat bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk doa yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas dan kuantitas. Yang kedua, Bapak Ibu, kita berdoa untuk panti asuhan dan panti jompo Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk kedamaian dan keamanan bangsa Indonesia, untuk masa penangkapannya dan pasca pemilu, untuk persiapan engkau peserta dan Allah. Mari kita doakan biarlah Tuhan mendengar sesuai dengan kehendak. Mari kita akan beri secara bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke depan-Mu menaikkan setiap doa-doa kami dan khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami sakit saat ini atau yang sedang melakukan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan tangan kuasa untuk menolong setiap mereka yang sedang mengalami kesakitan dalam melalui makanan minuman di bawah yang berkonsumsi menjadi sebuah kehidupan yang berasal dari Allah. Dari keluarga yang Allah sehingga iman kami sebagai jemaat kami darah kami bisa bertumbuh baik secara kualitas dan secara kuantitas. Saya percaya bahwa kami untuk bekerja dalam kami bisa bertumbuh bersama-sama dalam memuji kemuliaan nama kita. Kami tahu tanpa Engkau dari dan bertumbuh dan secara kualitas dan kuantitas. Anugerah kami Tuhan, anugerah kami berkenalan dengan bisa mendapat sesuai dengan kehendaknya. Ayo berdoa juga Tuhan untuk panti asuhan dan panti jompo Kristen di seluruh Indonesia. Ayo berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam panti ini, dalam Tuhan berkat mereka di dalam keterbatasan, di dalam segala kekurangan, di dalam segala kekurangan yang mereka punya. Kiranya Tuhan cukupkan semuanya. Pakai orang-orang yang ada di sekitar anak-anak Tuhan hidup di panti asuhan dan panti jompo sehingga dapat menyembuhkan segala kebutuhan bagi saudara-saudara kami dan membutuhkan perubahan dalam panti asuhan sehingga panti asuhan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa baru mengurus panti asuhan ini dalam mereka juga memiliki motivasi dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani orang-orang yang berkenalan sehingga mereka tidak melenceng dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mohon mereka berkati panti asuhan di seluruh Indonesia. Menggunakan keluarga bangsa dan negara kami, kami keamanan dan keamanan bangsa kami di jalan mempersiapkan pemilu di dalam tanggal 14 Februari. Saya mohon biarlah di masa-masa tenang ini tidak ada kekacauan, tidak ada hal-hal yang mengganggu sehingga nanti pemilu tidak melaksanakan dengan damai tanpa ada kecurangan yang berdoa untuk para calon-calon pemimpin yang juga kita tak berdoa sakit antara mereka hati yang sungguh mau jujur kepada Allah, mereka tidak memberontak, yang mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh dalam mereka mengikhlaskan kesalahan mereka dengan lapang dada tanpa ada hal-hal yang mereka buat atau bangsa ini. Saya berdoa Tuhan kiranya pelaksanaan pemilu pada hari Rabu tanggal 14 ini dapat terlaksana dengan baik dan
sehingga siapapun yang terpilih, yang Tuhan pilih nanti menjadi pemimpin bagi kami, itulah berasal dari Tuhan, dan itu adalah yang akan kami sanggup menjadi pemimpin kami bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kami serahkan ke dalam karunia Tuhan. Dalam setiap doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menjawab sesuai sesuai dengan kehendak. Doa kami hanya mudah nama Tuhan Yesus, firman kami hidupkan dalam berdoa dan mengucap syukur. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh utusan majelis kepada saudari Lydia kami bersama. Dalam pujian yang sudah kita dengar ini hanya sekedar pujian yang kita sudah dengar, tapi dalam komitmen kita di dalam hidup. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita membuka hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh membuka diri kita di
ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti dengan tema pengabdian bagi Kristus. Mari kita mengangkat satu pujian dan KR tetap setia. Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Jikalau pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama berada dalam rumah Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati baik yang menyampaikan maupun yang menerima, jika kami sama-sama menikmati berkat firman. Terima kasih Bapak dengan kuasa Tuhan yang akan bekerja dan memberkati serta mengurapi setiap kami yang ada di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan Salam. Baiklah, Bapak sekalian, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan
yang kita ambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang 62. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Lukas 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan bacakan ayat yang ke-57, Bapak Ibu sekalian, ayat 58. Demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Tidaklah mempunyai minyak untuk dunia saja, tetapi Anak Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan sampah." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang ini menguburkan orang nanti, tetapi engkau bergembiralah dan berkatalah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Saudara kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita yang hari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mana kami diberikan tema mengabdilah bagi Kristus. Mari kita akan bersama-sama melihat mengabdilah berasal dari kata abdi yang berarti sama dengan hamba atau orang bawahan atau budak kutukan atau orang-orang yang sedang mengabdi pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang sedang mengabdikan di pemerintahan baik di kerajaan maupun di negara. Kalau yang dikasih oleh Tuhan, mengabdi itu adalah sama dengan menghamba atau orang-orang yang berada di bawah, orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang sedang mempersembahkan dirinya kepada orang-orang tertentu, kepada raja, kepada negara dan sebagainya. Oleh karena itu, sekalian, tema ini adalah mengabdi bagi Kristus, yang artinya adalah mengabdilah, yaitu memperhambakan diri yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Mengabdilah yang berarti bahwa melibatkan akan seluruh keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang sedang mengabdikan diri, baik pikiran, perasaan, perbuatan, tenaga, perilaku kehidupan kita yang sedang kita persembahkan kepada orang-orang yang layak untuk menerima pengabdian diri kita. Terutama bahwa kita mengabdikan diri kepada
Tuhan kita sendiri. Kita akan melihat satu contoh di dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat pasal 30 ayat 24. Di sana kita bisa melihat satu peristiwa, yaitu kehidupan daripada Yakub. Yakub adalah seorang yang sedang mengembara. Ketika di dalam pengembaraannya, dia bertemu dengan orang-orang yang sedang mengembalakan kambing domba yang berada di padang gurun. Dan di sana ditemukan ada satu sumur, merupakan satu tempat persinggahan, sehingga para gembala itu sedang berada di tempat itu untuk memberikan minum kepada domba-domba yang bergembala. Tetapi sumur itu adalah sumur yang ditutup dengan tanah. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Baru domba-domba yang digembalakan, ketika domba-domba itu sudah berkumpul semuanya, baru batu penutup daripada sumur itu dibuka, lalu memberikan minum kepada domba-domba. Yakub bertemu dengan orang-orang yang ada di sana, sehingga pada waktu siang hari dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rahel. Sehingga terjadilah suatu pertemuan, ngobrol dengan gembala yang lain. Itu adalah salah satu anak dari Rahel. Ternyata ini masih kerabat, masih saudara dari orang tua Yakub. Hanya terjadilah pertemuan, sehingga itu mereka bertemu. Karena apa? Karena masih ada hubungan darah. Tapi yang dikasih oleh Tuhan, terjadilah itu satu hubungan, sehingga Yakub jatuh cinta kepada akhirnya dilaporkan dan bertemu kepada orang tuanya, yaitu kepada Pak Laban, sehingga singkat cerita mengabdi selama 1 bulan. Dan di situ tidak baik kalau orang yang mengabdi itu tidak mendapatkan sama. Tapi dikasih oleh Tuhan, akhirnya Yakub diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu upah untuk memilih sebagian satu sisa kepada Rahel, tetapi harus mengabdi selama 7 tahun. Ini adalah merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan sesuatu cinta harus mengabdi selama 7 tahun lamanya. Bagi Yakub adalah merupakan satu hal yang istimewa. 7 tahun adalah merupakan satu perjalanan yang tidak lama. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Tetapi kenyataannya waktu sudah jatuh tempo. Yang diberikan bukanlah Rahel, tetapi kakaknya yang bernama Lea. Apa yang dilakukan? Ialah harus menikahi yang namanya Lea. Itu adalah sebuah perjalanan hidup, pengabdian yang sangat luar biasa. Tetapi yang baik bukan Lea, tetapi untuk mendapatkan daripada Rahel harus mendapatkan diri utama selama 7 tahun. Tapi itu sebuah perjalanan berpasang dengan perjalanan luar biasa untuk melakukan diri
daripada Rahel. Mari kita akan bersama-sama merenungkan daripada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Siapakah sebenarnya orang-orang atau murid-murid yang mengabdikan diri kepada Kristus? Kalau kita melihat dari pasal 9, di sana bahwa mengikut Tuhan itu adalah merupakan satu panggilan yang secara istimewa. Mengikut daripada Tuhan itu adalah merupakan satu perjalanan yang tidak gampang. Karena apa? Di sana dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Kristus adalah yang pertama, orang-orang yang tidak mengejar jaminan secara jasmani. Tidak mengejar jaminan secara jasmani. Kita sadar bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini kita membutuhkan apa yang disebut jaminan secara jasmani. Sandang, papan, dan pangan yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Itu tidak bisa dielakkan. Kita membutuhkan makan karena untuk mengisi perut kita. Kita membutuhkan pakaian untuk melindungi daripada tubuh kita dari sengatan matahari. Demikian juga kita membutuhkan perlindungan kita dapat bernaung, hidup nyaman karena tempat tinggal. Tapi Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang sangat jelas bahwa di sana dikatakan bahwa aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepada mereka, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini yang sebenarnya adalah memberikan wawasan, memberikan gambaran kepada para murid. Mengikut Tuhan itu adalah merupakan satu perjalanan yang tidak gampang, tidak mudah. Mari kita akan perhatikan yang terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang 6. Ketika para murid yang diutus oleh Tuhan, mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus, di sana adalah diberikan bekal yang pertama, tenaga dan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan segala penyakit. Ini adalah merupakan satu bekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang sedang diutus oleh Tuhan. Lalu selanjutnya bahwa mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat, jangan membawa bekal, jangan membawa roti atau uang atau 2 helai bagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan satu hal yang tidak gampang, tidak mudah. Kalau kita sedang bepergian, diutus Tuhan, tidak boleh membawa apapun. Siapa yang berani yang ada dalam ruangan ini lalu jalan. Coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan.
Inilah merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa ketika itu bahwa para murid diutus oleh Tuhan pergi menjalankan tugas dan misi daripada Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan kebenaran firman Allah bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengasihi, menyelamatkan, mencari mereka yang tertinggal. Mereka yang mengalami tekanan, mereka yang terhimpit. Kalau dia dikasih Tuhan bahwa mengalami tekanan dan himpitan ini banyak hal. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kerohanian, mungkin masalah jiwanya, mungkin masalah-masalah yang dihadapi di dalam keluarga, mungkin masalah-masalah yang dihadapi dengan saudaranya dalam kehidupan umat manusia. Kita bukan membawa apa-apa bekal dalam perjalanan, tidak boleh membawa tongkat, jangan membawa bekal apapun, roti dan 2 atau helai baju. Yang dikasih Tuhan, ini tugas yang mulia, tugas yang indah karena panggilan di hadapan Tuhan. Panggilan yang mulia untuk murid daripada Tuhan, dibekali oleh kuasa dari Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit bisa disembuhkan, mendoakan orang yang dirasuki setan bisa disembuhkan. Ini adalah kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, mari kita bersama-sama bahwa penuhi panggilan kehidupan kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pergi memberitakan kabar keselamatan, pergi mewartakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, kita perlu lihat yang terdapat di dalam ayat 59 sampai ayat yang ke-60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Yang kedua adalah mengutamakan panggilan Tuhan. Utamakan panggilan Tuhan. Orang-orang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak pelayan yang menunggu, tetapi pekerja itu sedikit. Banyak jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memerlukan bimbingan, memerlukan pengarahan. Ketika mereka sedang membaca firman Tuhan, tidak memahami satu kebenaran firman Tuhan, perlu diarahkan. Satu contoh perjalanan daripada seorang Snidak yang sedang membaca kebenaran firman Tuhan. Umat mengerti ketika mereka jauh-jauh untuk beragama adalah menginginkan seorang yang kudus untuk memberikan pengarahan dan pengajaran Tuhan. Umat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan dan
karunia atau bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pergunakan, mari kita pakai untuk kemuliaan nama. Kita gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang punya suara yang bagus untuk memuji nama Tuhan. Ada yang punya karunia untuk mainkan musik, kita pergunakan. Bermain musik untuk memuliakan nama. Mengiringi musik. Mungkin ada yang punya karunia untuk menasihati, kita gunakan karunia itu untuk menasihati. Kita punya karunia untuk membagi-bagi berkat, mungkin itu kita gunakan untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan kita masing-masing untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia yang kita miliki di dalam Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Banyak hal karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita lihat, tapi mari kita gali, kita asah, kita pergunakan, kita pakai untuk menjadi Allah. Lalu selanjutnya, jangan menomorduakan panggilan Tuhan. Jangan menomorduakan panggilan Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, mari kita jalan. Kita percaya mengikuti daripada Tuhan. Jangan sampai panggilan dikasih Tuhan. Saya melakukan ketika mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, mereka untuk melayani hukum, mereka yang berkesukaan, mereka bekerja menjadi murid Tuhan. Ketika orang ini bekerja menjadi kulit bangunan, pada satu saat dia bekerja terpeleset dari tempat kerja, jatuh di kolam. Itu tidak bisa renang, akhirnya tenggelam, berupaya untuk ketepian dan sebagainya. Melewati peristiwa itu akhirnya dia sadar bahwa sesungguhnya bahwa Tuhan itu punya rencana memanggil dia untuk tetap menjadi anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar itu adalah peringatan. Diingatkan memenuhi panggilan Tuhan, lalu dia kembali di dalam pembentukan Tuhan. Sampai sekarang dia melayani Tuhan. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan untuk membentuk, cara Tuhan untuk memanggil, cara Tuhan untuk membawa mereka kepada jalan yang benar dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Selanjutnya Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Seringkali banyak orang memiliki satu alasan yang terjadi dalam kehidupannya ketika bukan dipanggil oleh Tuhan, menomorduakan Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan itu dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Tapi yang dikatakan Tuhan ini adalah satu alasan bahwa untuk menguburkan bapaknya. Maka Tuhan Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenapa dikatakan orang mati menguburkan orang mati?
dia minta izin untuk menguburkan bapaknya. Karena yang menguburkan itu dikatakan orang mati karena mati rohani, jiwanya belum diselamatkan, jiwanya atau orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka disebut mati rohani. Maka biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau ini dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang mengalami mati rohani. Mungkin mengaku dirinya menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, tetapi mati rohaninya. Banyak alasan-alasan yang menimpa di dalam hidupnya, banyak alasan-alasan supaya dia sesungguhnya kembali. Alasan ini itu dan sebagainya. Maka dikatakan penuhilah panggilan Tuhan supaya tidak mati rohani. Masing-masing dipanggil oleh Tuhan, belajar firman Tuhan, menggeluti, menelaah firman Tuhan. Untuk apa? Supaya rohaninya hidup. Ketika rohaninya hidup, terbukalah maka rohaninya bisa memuji Tuhan, bisa membaca firman Tuhan, merenungkan, menghayati, melakukan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya itu memiliki arti yang sesungguhnya, karena keputusan untuk mengikut Kristus. Maka keputusan mengikut Kristus, hidupnya itu menjadi berarti. Berarti bagi dirinya sendiri, berarti bagi orang banyak, berarti bagi sesama manusia, karena dapat membagikan berkat-berkat rohani yang diperoleh dari Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa sebagai pengikut Kristus mengutamakan panggilan Tuhan, dan kita singkirkan alasan-alasan yang dipakai oleh orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, ayat 61 sampai ayat yang 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, kita konsentrasi pada pekerjaan Tuhan. Konsentrasi pada pekerjaan Tuhan. Di dalam kita menjalani, melaksanakan, melakukan pekerjaan Tuhan, di situ digambarkan sebagaimana seorang petani yang sedang membajak sawah atau membajak ladang. Mungkin kalau kita melihat orang yang sedang membajak sawah atau ladang, oh itu adalah merupakan satu pekerjaan yang gampang. Kalau dahulu orang bisa pakai kerbau, pakai sapi, ya. Maka berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu adalah pakai traktor, ya, itu lebih mudah. Kalau kita pakai kerbau atau sapi, itu adalah merupakan sesuatu yang tidak gampang. Kenapa? Kita harus menguasai bahasa hewan. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang, karena dua hewan yang harus menarik daripada alat yang dipakai untuk membaca. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Saya pernah belajar untuk membaca di ladang. Saya biasa untuk mengembalakan sapi, biasa
Tapi ketika diajari untuk membajak di ladang, ternyata adalah sesuatu yang tidak gampang. Tidak gampang. Sapi harus mengenal kepada kita. Kita harus mengenal kepada sapi. Ketika kita membajak, kalau sapi itu sudah tidak mengikuti kendali kita, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Hasilnya akan porak-poranda. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan daripada sapi yang kita pakai untuk membaca. Tambah-tambah kalau kita menoleh ke belakang, maka tidak ada hasil yang baik. Perlu perjuangan, perlu tekad, perlu memiliki satu pandangan ke depan, pandangan yang jelas bahwa kita konsentrasi kepada pekerjaan, memandang ke depan. Kita berjalan tidak seorang diri. Tuhan itu akan menyertai kita. Tuhan itu akan mendampingi kita. Janganlah kita merasa lalu kita minder. Janganlah kita merasa lalu kita, wah, aku adalah orang kecil. Aku adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Aku adalah orang desa dan sebagainya. Jangan. Tapi kalau Tuhan memakai kita, maka konsentrasi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada dalam ruangan ini, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk menjadi murid Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, panggilan itu harus kita jalani di dalam Tuhan. Janganlah kita mulai ke belakang, tapi pandanglah ke depan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan menyertai kita. Maka dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Kita berjuang terus, maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita bergandeng tangan satu dengan yang lain untuk mensukseskan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk menyelamatkan jiwa yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya diampuni oleh Tuhan, jiwanya dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan, melakukannya, kerjakan dengan baik. Oleh karena itu, yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama sesuai dengan tema mengabdilah bagi Kristus. Mari kita mengabdi bagi Kristus. Bahwa kita diberikan kesempatan untuk itu, kita mengabdi kepada Yesus Kristus seumur hidup kita. Pantang menyerah, maju terus, berjalan bersama Yesus, disertai oleh Tuhan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya menjadikan berkat bagi kita semuanya, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan bekerja menerjemahkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan karya Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Jadikanlah kami alat-alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan sesuai karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengabdikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menolong di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa.
Jadikan Tuhan kami untuk mengikut Kristus kemanapun Engkau pergi, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengar firman Tuhan, siapapun kami yang ada dalam ruangan ini, nama Tuhan yang dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, firman-Mu yang akan berkarya di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. 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 Marilah kita mengabdikan diri kita bagi Kristus saja. Jangan mengabdikan diri bagi hal-hal yang sementara. Mari Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Marilah kita memberi dengan ketulusan hati kita, bukan karena terpaksa. Untuk petugas persembahan adalah Bapak Gatot dan Bapak Bu. Dan sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian KR 135, kerja buat Tuhan, sambil tepuk tangan. Ya, sambil tepuk tangan. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mohon Bapak Gatot untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan pada ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Kiranya persembahan ini Tuhan tuliskan supaya menjadi berkat, supaya bisa bermanfaat bagi pelayanan-Mu. Berkati anak-anak Tuhan di tempat ini tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan warta untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Mari kita menyimak secara bersama-sama. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sunyoto atas pelayanannya di Roti Hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum ini selesai akan diadakan. Ibadah wanita berjuang iman pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 17 WIB bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Renungan saya sendiri, Liturgos Ibu Harniati, dan musik saya sendiri karena ibu-ibu masih belum ada yang bisa main musik. Kenapa dipindah di hari Kamis, ibu-ibu? Karena hari Rabu pemilu, jadi kita tidak mengganggu waktu pemilu, biar kita ibadahnya yang dimajukan di hari Kamis sehingga kita lebih fokus untuk beribadah. Saya menghimbau seluruh ibu-ibu untuk dapat beribadah bersama-sama pada hari Kamis. Dari tadi kita mengabdikan diri kita untuk Kristus ya. Kita tinggalkan dulu hal-hal yang tadi dikatakan di poin pertama. Jangan mengutamakan hal yang jasmani dulu. Ibadah pemuda remaja Ora Indah Lora pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 17 WIB bertempat di Jalan Cokroaminoto 160A. Untuk renungan atau BGA Saudari Ipka, Liturgos Saudara Andreas, musik Saudari Nini. Dihimbau seluruh pemuda remaja Ora Indah Lora agar datang untuk beribadah tepat waktu sehingga kita juga pulang tepat waktu. Yang mempersembahkan pujian pada Minggu 18 Februari adalah Komisi Wanita Pojok Iman. Mohon untuk mempersiapkan untuk persembahan pujiannya ibu-ibu. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Gereja Roti Hidup. Apakah ada? Belum ada? Kita terus rajin untuk keluar memberitakan Injil atau mengajak tetangga kiri kanan kita untuk datang untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Untuk penata layanan pada tanggal 18 Februari 2024 untuk khotbah saya sendiri, untuk liturgos Ibu Suci, musik Saudari Maria, bagi vokal Ibu Christine dan Saudari Alia, kolektor Saudara Andreas dan Saudara Wisnu, penyanyi Ibu Hati dan Saudari Lydia. Ada tugas kita juga sebagai orang percaya untuk bisa bertumbuh lagi, untuk bisa lagi mengabdi kepada Kristus. Ada kita belajar firman Tuhan, baca Alkitab satu pasal satu hari, itu ada di dalam I Love Bible. Di dalam satu hari ada pasalnya sudah ditentukan. Mari Bapak Ibu silakan membaca Alkitab secara berurutan, dan juga di dalam grup dipersilakan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mengirimkan di grup I Love Bible itu apa yang didapatkan di dalam bacaan dalam satu hari. Jangan takut salah, jangan juga terlalu panjang-panjang, jangan juga melihat tafsiran satu ayat saja. Apa yang didapatkan dari firman Tuhan itu silakan sharingkan. Jadi gak usah terlalu panjang-panjang satu buku, nanti bisa ada maknanya bagi kita yang membacanya. Untuk laporan persembahan Bapak Ibu sudah tertera di dalam warta yang ada di tangan Bapak Ibu. Jika ada kesalahan nominal atau penulisan nama, mohon menghubungi para majelis supaya bisa dikoreksi secara bersama-sama. Kita juga dapat memberikan persembahan melalui transferan dengan nomor BCA Bendahara Gereja yang sudah tertera di dalam warta. Demikian pengumuman pada saat ini. Nanti kalau ada tambahan dari majelis atau pengurus komisi-komisi, dipersilakan setelah kita menerima doa berkat. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan doksologi dan doa berkat dari Bapak Pendeta Sunono. Pujian
Tuhan yang telah berkarya di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami tiba di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang milik Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Tuhan yang datang dari Allah Bapa, sinar terang dan cahaya dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.